Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini kita buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua soal postingan Viti kita kemarin mengenai debt collector. Semoga ini pertanyaannya bisa terjawab semua ya di video ini, karena kalau harus balesin chatnya satu persatu atau komennya satu persatu kan cukup lama. Jadi dilihat pertanyaannya juga semuanya hampir sama ya. Jadi kita jawab aja di video, semoga bisa menjawab semuanya. Oke, ini di sini pertanyaan pertama itu rata-rata kan nanyanya apakah di aplikasi pinjol A, B, C itu ada debt collectornya nggak sih kak? Kayak gitu kan. Terus pertanyaan kedua, kalau rumah saya di A, B, C itu kira-kira didatengin sama debt collectornya nggak sih? Gitu. Terus ada pertanyaan ketiga, kalau tagihan saya di angka sekian didatengin debt collectornya nggak sih? Gitu. Karena kemarin kan kita udah share mengenai alasan kenapa udah gagal bayar tapi debt collectornya kok nggak dateng gitu kan. Yang pertama karena jumlah debt collectornya sedikit. Terus yang kedua karena nominal hutangnya terlalu sedikit. Terus yang ketiga akses rumahnya yang sulit dijangkau. Nah, menjawab dari pertanyaan itu semua, kita nggak bisa pukul rata. Kalau ditanya dari aplikasi A, B, C ini ada debt collectornya, yang jelas semua pasti ada debt collectornya. Nah, mengenai jumlah debt collectornya itu berapa banyak, nah itu intern mereka, kita nggak tahu. Jadi nggak bisa dipukul ratanya dari aplikasi A, B, C kira-kira datangin nggak sih, kita nggak bisa tahu. Karena misalnya sama-sama dari aplikasi A, kok yang ini didatengin, kok yang ini enggak, yaitu karena memang itu tergantung dari debt collectornya. Dia ada tagihan nih, yang mana yang mau dia datengin, ya itu kan internnya mereka dan tergantung dari individu si kolektornya itu sendiri. Jadi nggak bisa dipastikan ya. Terus mengenai kalau rumah saya di sini kira-kira didatengin nggak sih? Nah mungkin ini wilayah rumahnya di A, di tempat A gitu. Yang ini sama-sama di A, tapi yang ini didatengin, yang ini enggak gitu. Jadi nggak bisa diprediksi juga, karena yang dimaksud dengan akses walaupun sama-sama misalnya sama di Bekasi Barat, tapi kalau misalnya alamatnya itu Bekasi Baratnya gampang dicari, ya mungkin dia bisa datang. Tapi kalau misalnya di Bekasi Barat tapi susah untuk cari alamatnya, aksesnya juga sulit dijangkau, mungkin dari nomor rumahnya nggak ada atau terpencil atau apa kayak gitu ya, mereka nggak akan datang karena mereka nggak mau ambil resiko juga. Kalau mereka datang itu kan butuh transport ya, butuh ongkos kayak gitu. Nah kalau misalnya dilihat ini aksesnya sulit dijangkau, belum tentu dapat pembayaran juga, buat apa didatengin kan gitu. Terus yang ketiga, kalau tagihan saya di angka sekian didatengin debt collector nggak sih? Nah kalau debt collector pasti akan lihat yang nominal angkanya lebih besar. Tapi kenapa kalau misalnya nominalnya kecil tetap didatengin? Ya mungkin karena dia sekali jalan katanya, atau akses rumahnya gampang dijangkaunya, jadi ya coba-coba aja kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata, kita nggak bisa jawab kalau aplikasi A, B, C didatengin enggak, kalau nominal sekian didatengin enggak, atau kalau misalnya rumahnya di ini didatengin enggak. Nah semuanya itu tergantung dari intern mereka dan juga dari individu si kolektornya itu sendiri. Gitu dulu jawaban dari kita. Semoga puas dengan jawabannya. Nanti kalau ada yang mau konsultasi bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp yang tertera, atau mungkin mau DM juga boleh. Kita ada Instagram juga, ada Facebooknya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.